Begitu juga sebaliknya, akal nggak bisa akan menabrak moral karena dikontrol juga dengan hati. Itu bedanya ilmu dalam Islam dan ilmu di Barat. Di Barat orang ngerti uranium, orang ngerti teknik nuklir, yang dibikin apa? Senjata nuklir. Dibom itu Irak, dibom itu Ukraina, dibom itu sana dan sini. Ilmu kalau nggak pakai hati, ketika mendapatkan penemuan dia menghancurkan, bukan hanya membodohi. Allah. Kalau diajak pengajian baru setengah jam, 1 jam udah mijet kakinya. Aduh. Untung malam ini ada Habib Syekh. Dan untung juga penceramahnya saya. Ini bukan sombong. Ini hanya takabur aja. Bayangin di pengajian baru setengah jam, aduh gak enak. Coba nonton konser Blackpink 2 hari konser Blackpink, bayar 3,4 juta kursinya tuh. Bayangin itu, bayar untuk nonton konser. Anda kesini nonton konser bersyariah nanti lu nggak bayar, malah pulang-pulang dapat berkah. Gerimis dikit ngeluh, aduh gerimis. Malam dikit udah mijit-mijit kakinya. Ini fitnah dajjal. Sorga kelihatan seperti neraka, neraka kelihatan seperti sorga. Jadi kita itu dituntut untuk hidup sederhana. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu menangis setiap pergi ke rumahnya Nabi Muhammad, karena rumahnya Nabi Muhammad itu sangat sederhana untuk seorang pemimpin umat Islam pada saat itu, pemimpin negara Madinah pada saat itu, dan manusia termulia di muka bumi ini. Sangat sederhana. Anda coba browsing tuh rumah Nabi Muhammad, banyak itu di Google. Itu sangat sederhana sekali. Itu bukan, kan ada dulu rumah sangat sederhana, RSS. Kalau rumahnya Nabi Muhammad itu RS-nya panjang. Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja sukar, susah. Itu rumahnya Nabi Muhammad. Sederhana. Karena kenapa? Orang besar dia membesarkan dirinya dengan kerendahan hati, tapi orang kecil dia membesarkan dirinya dengan pencitraan. Orang besar dia membesarkan dirinya dengan kesederhanaan. Yang besar adalah ilmunya, berkahnya, karomahnya, akhlaknya. Kalau orang kecil dia bangun pencitraan tuh, bikin ini, bikin itu, buat tampak besar, tapi dia tidak akan pernah besar. Nabi Muhammad gak pernah pencitraan. Karena itu kemudian sederhana menjadi kekuatan seorang santri. Dan yang kedua adalah A-nya itu anti kekerasan, yaitu rendah hati. Dalam versi pesantren Al-Hamidiyah. Apa rendah hati? Rendah hati saya akan kisahkan satu kisah aja untuk menjelaskan ini. Rendah hati itu adalah kisah Nabi Muhammad ketika datang tamunya Ibn Hatim. Ibn Hatim ini seorang preman kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad. Dia itu pokoknya punya tiket masuk neraka lah. Ibn Hatim ini datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Aisyah ketika melihat Ibn Hatim datang dan dihormati oleh Nabi Muhammad, sampai-sampai Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya kira Nabi Muhammad gak tahu atau gak sadar bahwa itu Ibn Hatim. Kok bisa sehormat itu kepada Ibn Hatim? Nabi termulia, pemimpin kota Madinah, manusia termulia, menghormati pembencinya preman kafir Quraisy pada saat itu. Saking hormatnya Nabi Muhammad, beliau memberikan tempat duduknya. Saya tadi cerita, rumahnya Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Tempat duduknya itu hanya satu, yaitu untuk Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran. Ketika Adi Ibn Hatim datang,
Nabi Muhammad berikan tempat duduknya kepada Adi ibn Hatim, sehingga Nabi Muhammad yang begitu mulia itu duduk lebih rendah dari Adi ibn Hatim, seorang preman Quraisy yang benci Nabi Muhammad, sehingga Adi bin Hatim gemetar dan akhirnya dia masuk Islam karena melihat kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerendahan hati itu adalah kunci bagi seorang santri. Kemudian santri itu yang N-nya adalah nalarnya, itu adalah nalar yang bukan hanya menekankan akal tapi juga hati. Akal itu kalau gak pakai hati minimal itu membodohi. Akal dibuat untuk ngakali karena gak pakai hati. Berapa banyak orang pinter di negeri ini tapi doyannya membodohi masyarakatnya, membodohi umatnya, membodohi rakyatnya. Berapa banyak? Kita gak butuh orang pinter yang akalnya tidak bersambung dengan hatinya. Kita butuh orang pintar yang akalnya bersambung dengan hatinya, sehingga hatinya mengontrol akalnya agar selalu bermoral, dan akalnya mengontrol hatinya agar tidak mudah tertipu oleh mitos-mitos yang ada di luaran sana. Jadi satu kesatuan. Jadi ada cerita misalnya, ada kiai di daerah sana tuh, dia bisa terbang. Nah, dikontrol sama akal. Wah, gak mungkin. Kecuali terbangnya pakai Citylink, Lion Air mungkin. Kalaupun terbang beneran, kata Jalaluddin Rumi, gak mulia. Karena burung gak usah zikir udah bisa terbang. Begitu juga sebaliknya, akal nggak bisa akan menabrak moral karena dikontrol juga dengan hati. Itu bedanya ilmu dalam Islam dan ilmu di Barat. Di Barat orang ngerti uranium, orang ngerti teknik nuklir, yang dibikin apa? Senjata nuklir. Dibom itu Irak, dibom itu Ukraina, dibom itu sana dan sini. Ilmu kalau nggak pakai hati, ketika mendapatkan penemuan dia menghancurkan, bukan hanya membodohi. Kita nggak mau menjadi generasi yang begitu. Akal kita akan terus disetir oleh hati kita, sehingga kemajuan apapun di kepala kita nggak akan pernah membuat kita keluar dari moral-moral yang diajarkan oleh Islam. Makanya majunya orang Islam dan majunya orang Barat itu beda. Contohnya, orang Barat itu dikatakan maju kalau bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kalau bisa sampai 7 turunan. Tapi orang Islam yang disebut maju adalah orang yang tidak mengumpulkan harta sampai-sampai dia hanya memiliki harta untuk kebutuhannya hari ini. Sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan makanannya untuk esok hari, karena yang beliau miliki hanyalah kebutuhan hari ini. Makanya kita punya konsep puasa untuk mengajarkan bahwa lapar itu gak jelek, lapar itu gak buruk. India itu menjadi maju seperti sekarang karena lapar. Laparnya Mahatma Gandhi yang karena beliau memilih untuk lapar hingga kemudian melepaskan India dari kolonialisme Inggris. Itu kan lapar. Dia mogok makan tuh bertahun-tahun. Lapar itu bukan kelemahan. Lapar itu tidak negatif. Siapa bilang lapar negatif? Kata Jalaluddin Rumi, lapar itu, perut yang lapar dan haus itu adalah singgasananya Allah. Kenapa? Karena kita memang kalau lagi di bawah itu ingat Allah. Orang itu, anak muda, bukan di sini, di sana. Itu kalau dia ngelihat gerimis, dia ingatnya sama mantan. Begitu geluduk, jeger, astagfirullah. Jadi kalau enak, dia ingat sama yang aneh-aneh. Kalau pegang duit, pikirannya aneh-aneh. Tapi kalau udah miskin, sakit, dihianati, Allah, Allah, Allah. Makanya orang Islam itu banyak yang miskin, karena Allah kasihan. Karena kalau kaya dikit, belagu dia. Handphone langsung judi online. Kelakuan kayak Dajjal. Visi hidup masuk neraka. Itu kalau orang Islam yang tidak genep
Islamnya, dia kalau kaya bahaya. Makanya kata Allah, miskin aja, miskin aja. Karena kalau miskin memang kita astagfirullah, kalau miskin itu memang begitu. Makanya lapar itu gak negatif. Orang lapar itu banyak berzikir. Karena itu Allah ngajarin dengan puasa lapar yang baik. Karena ada juga lapar yang buruk. Lapar yang buruk itu kadal fakru an yakuna kufron. Lapar yang menyebabkan orang menjadi kafir, nyuri hak orang lain dan lain sebagainya. Jadi Islam itu kategori maju dan mundurnya berbeda. Nah, kemudian T-nya itu tangguh dan percaya diri. Waduh, tangguh dan percaya diri itu kalau santri udah lewat. Santri itu kepercayaan dirinya dan ketangguhannya lewat. Karena di pesantren itu tempat kita belajar percaya diri dan tangguh. Gak ada ketangguhan dan kepercayaan diri yang lebih dari anak-anak santri. Bahkan dalam beberapa hal sampai kepercayaan dirinya itu over. Self confidence-nya itu over. Sehingga dia bukan lagi percaya diri tapi malu-maluin. Anda tahu betapa tangguh dan percaya dirinya seorang santri. Saya tadi menerima yang diceritakan oleh Kang Oman. Saya gak mau cerita, cuman karena Kang Oman sudah cerita saya lanjutkan aja. Saya tadi itu dikasih penghargaan 40 under 40. 40 orang berpengaruh yang usianya di bawah 40 tahun. Saya dikasih satu, dan seperti Kang Oman tadi ceritakan, yang dari basic agama hanya saya. Dan saya pergi ke sana menerima penghargaan itu pakai apa? Pakai sarung. Tangguh dan orang melihat tadi ketika saya pakai sarung, semua orang minta foto karena bagi dia aneh. Dapat penghargaan bergengsi gini kok pakai sarung. Tapi ketangguhan dan kepercayaan diri saya membuat saya melihat kalian yang aneh. Menerima penghargaan kok gak pakai sarung gitu. Jadi itu, ketangguhan dan kepercayaan diri itu belajar kepada santri. Saya itu dulu di pesantren belum bisa bahasa Arab, baru beberapa hari di pesantren disuruh pidato bahasa Arab, maju loh. Maju. Apa yang dipidatokan? Ya gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya diri. Kemudian R-nya itu rajin belajar dan mengaji. Santri itu selamanya mengaji. Gak ada kata berhenti mengaji. Selamanya santri itu mengaji. Dan yang terakhir adalah ikuti aturan dan disiplin. Nah, ini penting. Karena kenapa? Karena kedisiplinan ini biasanya tidak menjadi ciri para santri. Santri itu diundang jam 6, datangnya jam 7. Begitu juga yang lain. Mau kiai, mau habaib, mau ustadz, mau siapapun biasanya diundang jam 8, datang jam 9. Kedisiplinan ini padahal penting sekali, sehingga begitu pentingnya semua rukun Islam itu ada waktunya. Kita dididik dengan rukun Islam itu untuk disiplin. Sholat ada waktunya. Walaupun kadang kita sholat subuh di waktu duha gitu. Tapi kan ada waktunya. Bahkan bukan hanya ada waktunya. Sholat itu dididik oleh Nabi Muhammad untuk di awal waktu. Agar apa? Agar kita disiplin waktu. Zakat ada waktunya, zakat fitrah itu ada waktunya. Bahkan ada waktu sunnahnya, ada waktu mubahnya, ada waktu makruhnya. Makruh itu kalau setelah kita sholat id itu makruh, kalau sebelum sholat id itu sunnah, kalau sepanjang puasa itu mubah. Diatur waktunya. Puasa ada waktunya. Di bulan Ramadan dari sahur sampai berbuka, berbukanya harus dicepetin, sahurnya harus diakhiri. Diajari tentang disiplin waktu. Haji ada waktunya, gak bisa Anda haji bulan Agustus, bulan Maret seenak jidat, gak bisa. Haji itu ada waktunya. Kapan keluar dari wukuf, kapan masuk wukuf, kapan ihram dan lain sebagainya. Semua itu ada waktunya. Kenapa? Karena umat Islam khususnya santri mau diajari oleh Allah dan Nabi-Nya untuk disiplin tentang waktu.
Karena kenapa? Karena orang sukses adalah orang yang mengendalikan waktu. Orang yang gagal adalah orang yang dikendalikan oleh waktu. Makanya Allah dalam berbagai ayat bersumpah atas nama waktu. Was-subhi, wal fajri, wal asri. Itu semua sumpah-sumpah dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu menjadi agung. Waktu itu harus kita kendalikan. Orang yang dikendalikan oleh waktu, dia biasanya ngomong, tobatnya entar aja. Kalau udah kuliah, pas kuliah, ntar aja. Kalau udah nikah, pas udah nikah, ntar aja. Kalau udah punya anak, pas udah punya anak, ntar aja. Kalau sudah mati, keburu mati gitu. Karena itu, kalau orang yang dikendalikan oleh waktu, dia akan menunda-nunda waktu sehingga dia akan mati sebelum dia meninggalkan apapun sebagai legacy. Belum ngapa-ngapain, sudah meninggal dia. Nah, karena itu sebagai santri, sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa saya dulunya santri dan saya sekarang telah berdakwah kemana-mana. Selama bertahun-tahun saya telah pergi ke berbagai pulau, berbagai kota dan lain sebagainya. Tapi saya ingin bersaksi sebagai seorang santri malam hari ini, yang Anda harus percaya karena saya telah melakukan ini, karena saya pernah menjadi santri dan sekarang saya sudah tidak lagi santri, bahwa momen yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah ketika saya menjadi santri. Jadi nikmati ketika Anda menjadi santri sekarang. Saya tahu mungkin sebagian kita atau bahkan semua merasa gak enak di pesantren. Mau begini gak boleh, mau begitu gak boleh, mau ini ada waktunya, mau itu ada waktunya, mau keluar gak bisa, harus lompat pagar dulu misalnya. Kan begitu. Tapi percayalah kepada omongan saya bahwa suatu hari kalian akan rindu kepada suasana seperti ini. Kalian akan rindu sholat ketika waktunya. Kalian akan rindu sholat subuh ketika azan subuh. Karena ketika kalian sudah tidak jadi santri, besar kemungkinan kalian sholat subuhnya jam 6:30. Kalian akan rindu. Yakini omongan saya bahwa suatu hari kalian akan rindu menjadi santri. Karena ini kehidupan yang begitu indah. Anda tidak merasakan ini indah karena sekarang Anda masih menjadi santri. Ketika nanti sudah tidak menjadi santri, akan Anda rasakan bahwa itu indah. Seperti kata satu lagu dangdut, kalau sudah tiada baru terasa. Anda nemu mana Habib kutipannya lagu dangdut itu? Nggak ada itu. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi keberkahan dan semoga ini menjadi amal ibadah yang pahalanya juga akan disampaikan, disambungkan kepada guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Saihu yang pada malam hari ini kita peringati haulnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.